Halo, selamat malam. Apa kabar semua, teman SK Orchid? Semoga semua sehat ya. Ini yang ada di depan teman-teman adalah discolor dari Tanimbar mungkin ya. Mungkin teman-teman kalau saya kurang tepat bisa di kolom komentar ya. Ini lidahnya agak ada ungunya begitu ya, teman SK Orchid. Saya sampai agak susah ini mau memvideokan karena terlalu keriting seperti ini. Nah, kali ini saya mau sharing kenapa ya kalau kita membeli anggrek itu atau mengadopsi itu sering mati, sama seperti waktu awal saya merawat anggrek ya. Itu yang pertama adalah anggrek itu stres. Jadi kalau di nursery itu kan mereka dikondisikan. Nah, sementara kalau di tempat kita itu mungkin di tempat yang terbuka semacam itu. Jadi dia stres, adaptasi. Ada yang bisa bertahan, ada juga yang akhirnya pelan-pelan dan mati. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah overwatering. Kita paling senang sama seperti saya itu menyiram. Jadi kalau kita senang menyiram, hobi menyiram, lebih baik anggreknya digantung seperti saya ini, atau memakai media tanam yang poros begitu ya teman-teman. Kemudian pupuk yang berlebihan. Kadang-kadang kita saking sayangnya sama anggrek, kita pupuk terus ya. Dalam seminggu lebih dari 2 kali. Sebaiknya 2 kali saja, teman SK Orchid. Diberi jeda 2-3 hari. Karena memang anggrek itu siklus hidupnya lambat. Jadi tidak perlu kita buru-buru untuk memupuknya. Baik anggrek kita jumlahnya banyak maupun sedikit sama ya, sebaiknya diberi jeda. Teman SK Orchid, discolor saya ini juga sama seperti itu. Rawatannya tidak setiap hari saya pupuk, saya beri jeda, tapi yang penting tidak lupa anti jamur, akarisida, dan insektisida. Demikian teman SK Orchid, semoga video saya ini ada manfaatnya untuk teman-teman yang merawat anggrek dan senang, tambah cinta dengan anggrek-anggreknya ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen yang positif, dan share jika berkenan. Salam, bye-bye. Hai, good evening teman SK Orchid. Semoga semua sehat ya. Lama kita tidak bertemu dalam video-video anggrek saya ya. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai 8 step, 8 tips, 8 cara saya merawat anggrek ya di rumah saya. Yang pertama adalah pemilihan media tanam. Usahakan yang poros seperti arang, styrofoam, pecahan batu bata atau genting ya, pinus semacam itu, atau bahkan tanpa media tanam seperti anggrek dendrobium saya ini, Amenacatum. Ini hanya saya gantung, akarnya saya biarkan menjuntai. Nah, teman SK Orchid, yang kedua adalah mengenai penempatan ya. Penempatan itu ada anggrek yang suka panas 50% sampai 100%, contoh seperti dendrobium spesies Papua gitu ya, kuat. Ada juga dendrobium yang tidak kuat panas. Dan kemudian yang suka teduh atau ada naungan adalah bulan Phalaenopsis atau bulbu. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih dan pelajari dulu sebelum mengadopsi atau merawat anggrek ya. Untuk nomor 3 yakni penyiraman ya. Penyiraman itu teman-teman bisa dilakukan di pagi hari atau sore hari. Kalau pagi sebaiknya sebelum matahari terbit, yakni jam 7 sampai 9 atau setengah 10 ya, supaya
daunnya tidak kosong. Kemudian kalau sore setelah matahari terbenam jam 4 sampai jam 6, rentang seperti itu. Karena itu bagus kalau malam sebelum matahari terbenam itu nanti akarnya bisa mencengkeram pada media tanam dengan sempurna. Nomor 4 adalah pemupukan. Pemupukan ini teman-teman bisa memakai pupuk VOC atau pabrik ya. Kemudian saran saya kalau dirawat di rumah seperti saya ini sebaiknya memakai VOC yang bisa kita buat sendiri seperti ACB, air cucian beras, air bawang, air kulit bawang dan kulit brambang semacam itu ya. Kemudian micin semacam itu. Jadi yang mudah yang ada di dapur di rumah kita, karena itu aman ya jika kita ada anak kecil, binatang ataupun ikan ya, semacam itu. Nah tapi semua kembali ke kebutuhan teman-teman ya. Untuk selanjutnya adalah pengendalian hama. Sama di tempat saya memakai VOC juga, dan saya juga sarankan teman-teman memakai VOC jika dirawat di rumah bukan kebun. Nah itu kalau perawatan anggrek ada 3 ya untuk pengendalian hama, yaitu untuk jamur, untuk akarisida, dan kemudian untuk insektisida. Kalau insektisida saya biasanya memakai air perasan jeruk yang saya endapkan semalam. Kemudian kalau untuk anti jamurnya saya sama sih dengan teman-teman semua, kadang saya memakai antrakol, tapi saya seringnya membuat sendiri, yaitu dengan air, terus baking kue, kemudian gaviota yang B yang hijau untuk daun, kemudian micin ya. Terus kalau untuk akarisida saya memakai sedikit mencuci piring, minyak yang baru juga sedikit, kemudian air, dan juga untuk pengembang kue itu tadi. Jadi dicampur, kemudian airnya harus lebih banyak, kemudian kita semprotkan pada anggrek-anggrek kita supaya tidak terserang hama, teman SK Orchid. Yang untuk selanjutnya adalah pemotongan atau pemangkasan ya. Anggrek yang kering-kering, anggrek yang daunnya kering atau batangnya sudah kering, sebaiknya dipotong saja ya, daripada menular dan mengganggu. Kemudian yang nomor 7 adalah repotting. Seandainya tidak urgent atau mendesak, sebaiknya anggrek tetap dibiarkan supaya tidak stres dan kemudian mati. Namun kalau urgent atau mendesak, bisa dikasih air dulu di ember supaya akarnya nggak stres dan rusak, kemudian baru dipindah ya teman SK Orchid. Yang terakhir tentunya nomor 8 adalah cinta kasih. Jadi anggrek ini kan juga makhluk hidup ya teman SK Orchid. Jadi ketika kita merawat dia dengan sepenuh hati, dia pun akan berbakti. Nah contohnya yang ada di depan teman-teman, rangkainya 3 ya, kebutuhannya juga tercukupi, dia pun akan menjawab kepada kita tuannya bahwa dia sehat, dia cantik, dan dia akan berbakti berbunga. Demikian teman SK Orchid, sepertinya sudah lama ya saya memberikan sharing ya, bukan menggurui teman-teman ya yang mungkin sudah ahli ya, yang saya alami ya, yang saya lakukan di tempat saya. Demikian teman SK Orchid, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen positif, share jika berkenan. Nantikan video saya selanjutnya. Bye bye, salam.